Bukan Ayahanda Prabu yang aku maksud. Hanya saja Raden Diyawijaya tidak menyukaiku, Ayahanda. Bahkan dia ingin menyingkirkanku dari istana ini. Tutun Tinula. Rati, apa yang terjadi, Rati? Kamu bilang kemana? Romo sangat khawatir. Nyi, apa yang terjadi dengan Rati? Tidak mungkin aku menceritakan sekarang apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus mengarang cerita lain. Aku tidak tahu. Aku tadi tidak sengaja menemukan Rati di hutan dekat padang ilalang dalam keadaan linglung dan kebingungan. Ya, seperti yang kamu lihat sekarang ini. Dewata yang agung, apa yang terjadi dengan Rati? Katakan apa yang terjadi, Rati? Sebaiknya jangan kau paksa Ratih untuk berbicara. Dia ini masih sangat ketakutan. Semakin kau paksa, semakin dia tidak bisa bicara. Jangan takut, Rati. Ini Romo. Tidak akan ada orang yang berani mengganggumu lagi. Biarkanlah Ratih ini menenangkan diri dulu. Besok kalau keadaannya sudah tenang, baru kau tanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Iya, Nyi. Terima kasih sudah menolong Ratih. Tidak usah berterima kasih. Ratih ini sudah seperti anakku sendiri. Oh ya, sudah malam. Aku harus segera pulang. Mas Bongel. Baik. Iya, kami melakukannya. Tapi karena kami saling menyukai, bukan karena paksaan. Lantas apa masalahmu dengan itu, Kamandanu? Apa karena Narirati kekasihmu? Sejak kapan kalian menjadi kekasih? Hah? Berdebar, Kakang pantas untuk dihajar. Kakang benar-benar keji. Sampai hati Kakang melakukan hal itu pada Rati. Bangun! Itu rencana yang kamu banggakan. Manusia terpilih yang akan menjadi Dharma Putra. Tapi tidak lebih dari binatang bejat. Aku tidak akan membiarkan semua ini, Kamandanu. Aku bersumpah akan menghancurkan hidupmu. Ayahanda Prabu, aku tahu Ayahanda Prabu adalah seorang raja yang bijaksana. Sayang, tidak semua orang sebijaksana Ayahanda Prabu. Padahal orang-orang itu adalah orang kepercayaan Ayahanda Prabu. Aku khawatir orang seperti itu akan membahayakan Ayahanda Prabu suatu saat nanti.
Siapa yang kau maksud, Arda Raja? Maafkan aku, Ayahanda Prabu, karena telah kelepasan berbicara. Tidak seharusnya aku mengatakan hal ini. Mungkin sudah seharusnya aku menerima perlakuan semacam ini, Ayahanda. Perlakuan apa yang kau terima? Apa kau merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dariku? Tidak, Ayahanda. Bukan Ayahanda Prabu yang aku maksud. Hanya saja Raden Diyawijaya tidak menyukaiku, Ayahanda. Bahkan dia ingin menyingkirkanku dari istana ini. Berani sekali dia. Aku akan menegur dia. Kamu tidak akan tersingkir dari sini. Karena aku sendiri yang akan mewariskan tahta Singosari kepadamu. Terima kasih, Ayahanda Prabu. Ayahanda Prabu adalah seorang raja yang sangat bijaksana. Pantas saja kerajaan Singasari mengalami puncak kejayaan seperti ini. Lihatlah Dinda, hubungan Ayahanda Prabu dengan Kakang Arda Raja begitu dekat. Aku yakin Kakang Arda Raja menggunakan kesempatan ini untuk semakin memojokkan dan menjelek-jelekanku. Sabarlah Kanda, redakan amarah kamu dan tenangkan pikiran kamu. Kelak kebenaran akan terungkap. Dan orang-orang yang berniat jahat pasti akan menerima akibatnya. Ingatlah Kanda, semua orang akan menuai apa yang mereka tanam. Terima kasih Dinda atas dukungan. Aku berharap Paman Ramapati, Paman Jurudemu, Ganggadara, dan Jarawah berhasil menangkap Katik itu. Semoga ada bukti yang bisa didapat untuk mengungkap kejahatan Kakang Arda Raja. Ini pasti mimpi. Ini semua tidak mungkin. Tidak mungkin! Kakang Dwi Pangga, lelaki yang selama ini dikagumi oleh semua orang, ternyata tidak lebih dari manusia bejat dan busuk. Batu Nirmala ini sudah tidak ada gunanya bagiku sekarang. Lebih baik aku akan menghancurkannya. Ya, akan aku hancurkan. Ger, Bibi, kenapa Bibi di sini? Angger Kamandanu. Seharian Bibi mencarimu, Ger. Beberapa tempat yang biasa Angger kunjungin sudah Bibi periksa dan Bibi ingat tempat ini. Ternyata benar, Angger ada di sini. Ger! Ger! Sakit sekali. Ger! Ger! Apa yang telah terjadi? Siapa yang melakukan? Kamandanu! Ger! Kamandanu. Apa yang telah dilakukan? Silakan di sana.
Terima kasih. Segera kau pergi bersama pekatik yang lain. Seakan-akan kau sedang mencari rumput. Sendiko, Raden. Sebentar lagi aku tiba di perbatasan Singasari dan Gelang-Gelang. Aku tidak bisa menunggu hari terang karena Gusti Arda Raja berpesan. Surat yang dititipkan kepada kau harus tiba di tangan Gusti Prabu Jaya Katuang malam ini juga. Aku harus segera mempercepat makan dan melanjutkan perjalanan. Ada gerangan apa, Gusti? Mengapa Gusti datang ke kedai hamba? Gawat. Cepat sekali mereka tiba di sini. Kami sedang mengejar seorang telik sandi musuh. Dan kami sudah mendapatkan petunjuk bahwa telik sandi itu sudah berada di kedai ini. Dengar kalian semua, tidak ada yang bergerak atau meninggalkan tempat ini. Kalian akan digeledah. Ayo. Berdiri. Aku harus segera mencari cara untuk kabur. Tapi bagaimana? Berdiri! Jangan ada yang mendekat. Awas waspada, Rai. Atau akan ada yang celaka. Kejar dia! Kemana kamu? Kenapa kalian mundur? Ayo tangkap aku! Ilmu pedangnya cukup hebat. Aku harus berhati-hati.